Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kami dari kelompok PPB yang beranggotakan saya Muhammad Salman Al-Farizi dengan NIM 231106063 dan teman saya Fitri Ayu Indri Astuti dengan NIM 065. Saya Tiara Susanti dengan NIM 066. Oke, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil pemodelan proses bisnis produksi crude palm oil atau yang biasa kita sebut CPO menggunakan pendekatan bisnis proses model and notation atau BPMN. Nah, tujuan dari pemodelan ini adalah untuk menggambarkan alur proses produksi CPO secara sistematis, mulai dari penerimaan bahan baku hingga penyimpanan produk, serta menjelaskan bagaimana perusahaan menangani ketidaksesuaian mutu yang mungkin terjadi. Diagram BPMN ini untuk memperjelas urutan proses pengambilan keputusan serta peran pihak yang terlibat seperti operator, supervisor. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke model alurnya yang seperti yang bisa dilihat di layar. Oke. Proses produksi CPO diawali dengan penerimaan tandan buah segar atau TBS di pabrik. Setelah itu, TBS ditimbang untuk mengetahui berat aktual. Kemudian dilakukan sortasi visual guna memastikan kualitas dan tingkat kematangan buah. Nah, pada tahap ini terdapat pengambilan keputusan apakah TBS layak diproses atau tidak. TBS yang tidak sesuai standar akan dicatat dan dikembalikan, sedangkan TBS yang sesuai akan dilanjutkan ke proses produksi. Selanjutnya, TBS dimasukkan ke dalam lori dan menjalani proses sterilisasi untuk menghentikan aktivitas enzim dan mempermudah pemisahan buah. Setelah itu, buah dipisahkan dari tandannya melalui proses perontokan. Kemudian, berondolan diproses di digester dan screw press untuk menghasilkan crude oil. Crude oil yang dihasilkan kemudian masuk ke proses klarifikasi untuk memisahkan minyak dari air dan kotoran sehingga diperoleh CPO yang siap diuji mutunya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebentar ya untuk diagram perbaikannya. Nah, berikut untuk diagram perbaikannya. Silakan dilanjut untuk Tiara. Ini kita masuk ke dalam proses pengujian mutu dan ketidaksesuaian. Setelah proses klarifikasi, CPO diuji oleh bagian quality control untuk memastikan kesesuaian dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasil pengujian menunjukkan bahwa mutu CPO telah sesuai,
maka CPO langsung dialirkan ke storage tank. Namun apabila CPO tidak memenuhi spesifikasi mutu, maka proses dilanjutkan ke alur penanganan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian yang dianalisis dalam diagram ini meliputi kadar air CPO yang terlalu tinggi dan warna CPO yang terlalu gelap. Untuk masing-masing ketidaksesuaian tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap parameter proses seperti suhu, waktu tinggal, kondisi vakum dryer, serta heat exchanger. Pada tahap ini, bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama terjadinya ketidaksesuaian sebelum dilakukannya tindakan perbaikan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke proses tindakan korektif dan pencegahan. Setelah penyebab ketidaksesuaian diketahui, dilakukan tindakan korektif sesuai dengan jenis permasalahan yang terjadi, seperti penyesuaian suhu proses, pengaturan ulang waktu tinggal, atau pembersihan peralatan. Setelah tindakan korektif dilakukan, quality control kembali melakukan pengujian ulang terhadap CPO. Jika hasil pengujian ulang menunjukkan bahwa mutu CPO telah sesuai, maka dilakukan reprocessing atau downgrade produk sesuai kebijakan perusahaan. Selain itu, sebagai tindakan pencegahan, supervisor melakukan kalibrasi alat, maintenance rutin, serta evaluasi SOP dan pelatihan operator. Nah, dengan adanya pemodelan PPMN ini, proses produksi dan pengendalian mutu CPO dapat dipahami secara lebih terstruktur dan membantu perusahaan dalam meningkatkan konsistensi mutu produk. Berikut ya, lebih jelasnya diagramnya. Nah, pada pemodelan ini, kami mengidentifikasi total 18 komponen proses produksi CPO yang seluruhnya tergambar dan kami jelaskan sebelumnya secara berurutan dalam diagram PPMN ini. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila masih ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi